dari nenek moyang itu sudah menyadari hal itu, sehingga muncul kepercayaan-kepercayaan, muncul adat, muncul budaya, muncul kebiasaan, atau muncul ritual-ritual tertentu. Itu kan sebenarnya karena mereka menyadari bahwa mereka tidak hidup sendiri. Ya, bahkan ada anggapan juga orang yang sudah meninggal itu masih ada berada di lokasi ini, seperti itu kan. Jadi ada satu momen atau beberapa kejadian yang kita jarang buka atau tidak kita buka ke khalayak umum. Ini salah satunya berkaitan dengan kejadian-kejadian yang memang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Selamat datang di Jenggotan spesial 100 episode. Setelah di chapter pertama di minggu lalu, kami perkenalkan dengan situasi dan kondisi studio kami yang ternyata banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh semua kru Jenggotan. Kini saatnya saya, Adam Miguna, yang akan mengajak Anda untuk kembali menuju studio kami untuk melihat lebih dekat serta menelisik lebih jauh mengenai keberadaan mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. Di belakang saya adalah sebuah rumah yang selama lebih dari 3 tahun kami tempati untuk mengerjakan semua proses kreatif untuk keperluan konten-konten kami. Sebuah rumah yang terletak di tengah kota, dekat dengan keramaian, yang jauh dari kesan menyeramkan ini, ternyata hanyalah deskripsi kulit semata. Maka dari itu, kami akan mengajak Anda untuk masuk ke dalam, untuk mengupas dan menguak sisi-sisi mistis yang ada di dalamnya. Kamera roll, everything okay. Audio on. Camera roll. Action. Selamat datang di spesial episode ke-100 Jenggotan, Jengkeran Ramutu Golek Setan. Sekarang saya sudah bersama rekan yang tadi sudah saya jelaskan, seorang praktisi spiritual dan juga seorang konten kreator mistis channel Teguh Kramat. Selamat malam Pak Teguh. Malam. Terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kami. Minggu lalu sempat kita ngobrol, terus akhirnya dengan bersedia datang jauh-jauh dari desa Pager Besi ini. Saya terima kasih sekali lagi Pak, karena seperti yang kita tahu jarak antara kota dan Pager Besi itu 12 kilo, 5 hari berkuda. Kita pakai pesawat. Oh, pakai pesawat. Telepon. Waduh. Maksudnya telepon dulu, baru saya nyampe sini gitu. Kenapa? Baru Kok sedih kenapa? Enggak sedih. Oh, tertawa nih. Iya, tertawa ini. Saya nonton channel Teguh Kramat tuh nggak ada ketawanya loh. Cuma di sini bisa membuat. Ini namanya apa? Jenggotan. Jenggotan, Jengkeran Ramutu Golek Setan. Oh, luar biasa. Tapi pas saya ngomong setan jangan ngadep saya, Pak. Makanya dia lempar ke sana. Oh iya, siap. Oke. Jadi untuk akhir-akhir ini, kalau boleh tahu aktivitas jenengan itu selain mengajar di SMA itu nopo mawon? Nah, ya seperti biasa, seperti yang Mas Agan lihat, ya, aktivitasnya seperti biasa ya, masih kadang-kadang keluar,
kalau ada tempat yang cocok yang sesuai dengan beberapa permintaan dari netizen, kalau cocok ya kita syuting di situ. Kemudian apa ya hikmahnya, kira-kira apa ya segi positifnya, apa segi negatifnya, jadi kita pertimbangkan itu. Kalau memang cocok, banyak segi positifnya ya kita mulai syuting. Seperti itu aktivitasnya, sambil kadang-kadang ada sharing-sharing seperti itu, ngobrol-ngobrol. Ya, tidak hanya di dunia itu, dunia nyata, jadi biar nggak jenuh lah masa atau berhubungan dengan dunia maya terus kan ya blank. Iya. Jadi hampir-hampir mirip nih sama kondisi kami yang sekarang. Ternyata jenengan itu mendatangi lokasi ya, yang dimana kita dapati di channel Teguh Kramat itu ya bahasa gampangnya itu berkomunikasi lah dengan makhluk-makhluk astral, kan bahasa gampangnya. Persis datang ke sini. Persis, karena kan kami di minggu lalu juga mengeluhkan hal yang seperti itu ke jenengan gitu kan. Nah, ada beberapa keluhan yang sampai saat ini itu kami pribadi semuanya tidak bisa untuk menemukan solusinya lah. Ya sesederhana atau jawabannya sesederhana gini Pak. Saya yang orangnya tidak peka aja itu merasakan bahwa suasana dan kondisi di tempat ini atau di rumah ini seperti kurang nyaman atau tidak nyaman, bahkan yang paling parah seperti diusir rasanya. Setelah teman-teman pulang dari Sekar itu suasana udah kayak beda gitu Mas, di base camp kayak lebih ya, yang paling mudah digambarnya yang engap itu kayak engap banget. Waktu itu setelah pulang itu beberapa teman-teman sakit. Dendi itu lagi di ruang tamu, di depan ruang tamu. Tiba-tiba ada instruksi nih dari Halil. Dun, pindah sofa ruang tengah. Oh iya. Pindah di sofa di ruang tengah. Wah, ini sepertinya menyangkut hal-hal seperti itu. Oh. Ya udah aku ikutin aja. Aku ingat banget itu kayak banyak angin lewat, tapi cuma di muka. Jadi itu kayak feelingnya tuh kayak orang buahnya itu lagi ngeliatin aku gitu. Kayak ada, kan kita kalau lagi tidur gitu ada orang yang nunduk gitu kan kelihatan. Maksudnya iya. Kerasa Mas. Iya. Nah itu feelingnya kayak gitu kayak. Tapi kalau orang diikuti dari eksternal mungkin aja salah satunya bisa karena ada kesalahan. Atau mungkin bukan melanggar ya, atau istilahnya kita melakukan suatu hal yang kita nggak ketahui tapi ternyata menyinggung perasaan mereka dalam tanda kutip itu goib itu sosok-sosok yang sehingga penasaran untuk hadir di sini, siapa atau maunya apa. Atau yang saya tangkap tadi sebenarnya juga dia mau eksekusi. Nah, sebelum datang radius beberapa ratus meter itu yang ada di sini, power yang ada di sini itu sudah merasakan kaget. Boleh sedikit menambahi, karena pernah diceritain juga Pak saya Pak. Bener ada ketika mereka mau masuk ke sini, mereka ya yang eksternal itu mau masuk ke sini, Halil sempat bercerita kalau pintu depan itu terbuka dan tertutup sendiri. Tekanannya besar. Yang diceritakan Mas produser tadi setelah saya ikuti itu ada tekanan besar yang ditandai dengan angin. Karena angin ini bukan murni dari gerakan alam, angin yang ada di bumi ini bukan, tapi angin karena tanda-tanda mereka datang. Tadi ketika saya mau kesini pun sebenarnya juga aneh. Ini yang di dalam ini orang atau itu tadi saya Pak. Tadi saya tolong. Karena yang saya rasakan tadi ketika saya masuk kok ada orang yang di sini kok sampai bermalam dan lama kok ada. Jadi hebat kalian di sini.
Ya namanya cari uang Pak. Kena kebutuhan. Kita agak refreshing dikit teman-teman karena tadi betul, ini tegang banget ceritanya, menegangkan. Karena apa? Cerita ini bukan menceritakan tempat lain ya. Menceritakan rumah kami sendiri yang dimana ini saya datang aja tadi ada yang tidak nyaman. Itu ada sambutan yang kurang mengenakan. Nah ini saya sampaikan kepada Mas Produser, seperti halnya Anda ketika berada di lokasi yang asing yang perlu pernah kita datangi, yang kita enggak kalau bahasa Jawanya uluk salam sih. Apa itu Pak uluk salam? Uluk salam itu ya jelaskan ke teman-teman. Kula nuwun. Oh kula nuwun, permisi. Assalamualaikum seperti itu. Tetapi saya sebenarnya enggak 100% setuju dengan kalimat uluk salam. Artinya apa Pak? Artinya kalau uluk salam itu di Jawa unggah-ungguhnya orang Jawa ketika ketemu seseorang yang tidak dikenal atau bertamu itu harus Assalamualaikum, kula nuwun ya. Artinya kalau dengan itu enggak seperti itu salamnya. Kita ngomong-ngomong ngobrol ini sudah ada yang banyak datang. Dan semakin detik saya rasanya semakin bertambah. Banyak yang datang di luar kita. Ini sudah mulai banyak yang mengikuti ada apa ini, ada penasaran. Apalagi saya orang baru di sini. Nah ini yang terjadi juga pada Mas Udin tadi. Itu apakah terjadi ke siapapun Pak? Siapapun. Berarti apakah bisa dibilang kan saya tergabung di Akar Kreatif ini atau Jenggotan Podcast ini itu baru 2 tahun ya. Sedangkan teman-teman ini sudah tinggal di rumah ini lebih dari 3 tahun. Berarti waktu saya pertama kali datang ke tempat ini, apakah skenario-nya sama seperti yang Anda ceritakan? Sama. Tapi kalau yang diajak komunikasi ini ndablek, bahasa Jawanya ndablek apa? Bahasa Indonesia ndablek itu tidak bandel. Bandel ya. Dia ya sudah gitu. Benarnya okay. Meskipun terasa terus. Nah ini yang akhirnya nanti yang namanya adaptasi. Dia juga adaptasi, kita juga adaptasi. Kejadian yang unik itu, jadi waktu awal nempatin di sini, itu yang nempatin di sini sering sakit. Yang nempatin di sini sering sakit. Sering sakit. Jadi waktu yang punya rumah pulang gitu, nanti badannya panas dulu, terus sakit, gak betah gitu. Pengen cepet-cepet balik. Terus aku akhirnya sama yang punya rumah tak tekat-tekatin di sini nih. Wis nek sakit tetap ditungguin gitu. Akhirnya lama-kelamaan luntur sendiri. Tapi dia makin menjadi-jadi nih. Akhirnya main fisik itu tadi. Lewat pintu, tiba-tiba ngunci pintu. Tiba-tiba ada yang mandi. Gitu. Bertamu ke rumah orang makanya utamakan diri aja. Iya. Meskipun kenal, bro, kita tanpa salam, tanpa apa, bisa kena benturan di rumah orang. Oh bisa. Dan meskipun tuan rumahnya juga ada, aku nggak pasang-pasang jin di sini, nggak pasang-pasang apa pagar-pagar. Iya. Kok kamu kok masa nggak nyaman ya di sini? Oke, jadi pesan yang ternyata sangat menarik dan juga bisa menjadi tips untuk teman-teman ketika berkunjung ke tempat yang baru pertama kali teman-teman kunjungi. Tidak hanya pertama kali, sering pun. Oh sering pun juga bisa ya. Pakai adat, pakai tata cara yang nyaman. Maksudnya adat itu kan ibaratnya kalau bahasa Jawanya kan kita tahu unggah-ungguh, sopan santun. Ketemu orang ya salah. Kita menceritakan identitas dengan jelas, seperti kita nombor identitas. Oke. Nah, alam merespon. Iya. Alam merespon. Ada suara tokek. Sebenarnya suara seperti hal biasa, tapi biasanya kita ini secara awam mendengarkan suara mandi gebir-gebir itu orang yang mandi kan? Ya pikiran awalnya begitu, tapi setelah ada chat bahwasanya
aku sudah di kopian, berarti ini lain. Secara audio jelas itu orang mandi. Kita dilihat itu kering. Jebornya itu apa namanya? Gayung kamar mandi ya masih utuh di situ. Iya. Nah, tapi suaranya kan seperti menghabiskan air. Iya. Itu aktivitasnya mereka. Dan itu lebih saya bilang lebih tidak mengganggu sebenarnya kalau audio itu. Karena itu hal wajar ketika suaranya orang mandi di kamar mandi itu wajar. Tapi kalau suara orang mandi di depan rumah atau di teras itu agak sulit saya mendeteksi. Tapi itu audio. Saya pernah datang di satu tempat, ketika datang di situ nyaman-nyaman saja. Tapi saya dengar ada sesuatu yang aneh. Oke, secara audio menangkap. Tapi nyaman saya. Dia aktivitasnya. Cuma ketika aktivitasnya terulang kembali lebih hebat, ini sudah mulai main-main. Main-main dia. Karena apa? Frekuensinya mereka atau powernya mereka itu lebih besar itu karena manusia yang di sekelilingnya. Ketika kita nyaman aja, bahkan kita ayo coba teruskan, tak pukul kamu nanti, mereka mengecil. Oh justru kalau bahasanya nantangin apa gimana? Bukan nantang. Apa itu nantang? Karena kita menghalau aja, memberitahu, aja banter-banter lah, mukul-mukul tembok itu. Ya. Mereka juga mikir, berani sama saya. Mikir. Tapi bukan nantangin ya. Bukan. Artinya power kita, power keberanian itu, keyakinan kita bahwa kita itu sebenarnya nggak kalah dengan mereka. Itu juga akan merendahkan mereka. Otomatis itu. Otomatis ya. Yang dulunya segini bisa mengecil sampai segini. Karena ketutup sama energi dari kita. Berani. Begitu ya. Iya. Oke. Itu kan sebenarnya alami itu. Iya. Kenapa rumah ini kok banyak hal yang aneh ya? Katakan saja yang paling umum, rumah ini banyak dihuni oleh makhluk halus. Iya. Ada jinnya. Iya. Ya berarti hampa. Oh, maksudnya hampa itu bagaimana? Tidak diisi orang, tidak diisi manusia, ditinggalkan, dikosongkan, suwung lah istilahnya. Nah ini ada teori aneh lagi Pak. Misalnya tadi mumpung kita lagi bahas rumah kosong atau bangunan kosong ya. Jadi banyak tersebar mitos di masyarakat bahwa lihat itu ada bangunan kosong, ada penghuninya. Ya katanya kosong. Penghuninya. Saya bingung Pak. Penghuni yang kategori kosong juga. Oh begitu. Oh karena sosok jin itu kan ada tapi kosong. Jin kan ada tapi kosong. Ketika ada orang yang dilatih, dia sosok, coba pukul dia, coba pegang dia, nggak akan pernah bisa. Jadi saya sama Halil. Oh sama Halil. Sama Halil. Kebetulan Halil sakit. Dan sakitnya ini ada sebabnya. Nanti mungkin bisa disambung ceritanya. Nah itu saya sama Halil. Halil bilang coba merem gitu. Saya mencoba untuk mengikuti Halil, saya merem. Nah, entah ini alam bawah sadar, entah ini indera keenam, saya nggak paham soal begituan. Saya nggak paham soal begituan. Tapi yang saya yakini, ketika saya mencoba untuk memejamkan mata, saya melihat beberapa sosok yang mengelilingi area base camp. Dan itu banyak sekali maksud. Banyak sekali. Kecuali kalau dia jalan keluar dari dimensinya dia, masuk ke dimensi manusia. Ini hanya sosok tertentu, mungkin genderuwo dan sebagainya. Nah ini kan tadi kan ada beberapa cerita nih dari teman-teman. Nah saya pribadi yang tidak pernah mengalami kejadian yang ekstrim, terutama di rumah ini Pak. Jadi sebetulnya tuh yang saya takutkan, walaupun saya tidak mengalami hal tersebut, yang saya takutkan tuh, saya takut tiba-tiba ketemu terus kaget-kagetnya itu, kagetnya itu loh. Entah itu suara ataupun visual. Ya itu yang bikin kagetnya itu sehingga dan muncul adrenalin. Ada tekanan apa kayak detak jantung yang meledak-ledak. Jadi sebenarnya kekhawatiran kita lah yang sebenarnya mengganggu itu ya. Masuk akal sih. Makhluk cara mengganggu itu.
justru memanfaatkan overthinking. Oke. Ketika sudah overthinking, maka di dalam tubuh kita secara fisik ada yang lepas, ada yang meledak, ada yang rusak. Oke, jadi itu kena namanya gangguan fisik, kekhawatiran gangguan fisik, stres, fisik drop. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman Twitter, hati-hati nih yang sering overthinking Anda. Jadi pembicaraan yang barusan tadi sedikit menghimbau bahwa teman-teman yang overthinking itu adalah peluang terbesar bagi makhluk-makhluk tak kasat mata itu untuk mengganggu Anda. Jadi yang sebenarnya sebelumnya tidak berniat mengganggu. Ya. Ketika ada peluang. Oh, jadi prinsip mereka juga memanfaatkan peluang itu Pak ya. Bahwa jin itu juga pengen jadi manusia. Yang benar. Ini saya baru pertama kali dengerin. Kalau manusia punya cita-cita pengen jadi polisi, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, ada makhluk gaib atau jin yang cita-citanya pengen jadi manusia. Makanya ketika ada peluang dia akan merasuki karena ibarat kamu pernah tahu di pantai itu biasanya ada apa ya, keong yang nggak punya cangkang, sehingga botol pun dijadikan cangkang. Oke, ya logikanya seperti itu ya. Intinya logikanya ada kehidupan, ada makhluk yang pengen punya cangkang juga, iri dengan kehidupan manusia. Bahkan dia meniru pola hidup manusia juga. Sampai seperti itu. Pertanyaan saya, apa yang perlu diirikan dari kehidupan manusia? Karena setahu saya Pak, jin itu nggak pernah bayar listrik, nggak pernah bayar air, nggak pernah bayar PPP, pajak rumah, pajak motor nggak pernah. Jadi manusia itu apa yang diirikan dari kita itu? Karena dia kan nggak paham itu. Kalau kamu lihat film ada jin bisa menembus tembok. Iya. Nah ya. Bahkan dia tiba pengen kemana terbang. Iya. Kok manusia nggak seperti itu ya? Pernah di waktu kecil mungkin di masa-masa lalu pernah iri sama Superman Pak kalau. Enggak, iya. Kita di masa kecil enak ya kali ya bisa terbang gitu kan. Nggak mikir kalau Superman ketika nyangkut kabel listrik kan bahaya juga. Wah, itu untuk Superman di Amerika bukan di Jakarta Pak. Iya. Tapi ngomong Superman udah tua sekarang. Oh iya. Itu film sehingga pakaiannya udah nggak layak dipakai, bahkan luar semua itu. Oh ya, dulunya itu ya apa namanya drive it ya. Oke. Ya. Jadi jin itu ada ya pengen jadi manusia karena dia iri, dia bisa naik sepeda motor, berbelanja, itu sehingga ngikut manusia, ambeng-ambeng, kalau orang Jawa bilang ambeng-ambeng, dia mengintai. Itu ada yang pernah saya pada waktu itu bukan mediumisasi tapi tidak salah aja, tiba-tiba ada energi yang masuk ke salah satu teman saya, dia tertawa-tertawa seperti orang sukses. Aku jadi manusia, sesenang itu, gembira itu. Terus saya berikan waktu, oke, saya beri waktu sepuasmu kamu mencicipi menjadi manusia. Nggak kurang dari 2 menit dia sudah merasa gelisah. Kenapa itu Pak? Katanya kan seneng, terus 2 menit kok gelisah, kayak pelin-pelan itu. Karena manusia sendiri di dalam tubuh ada jinnya, ada gaibnya. Ini nih yang saya nggak paham lagi nih. Mungkin bisa dikulik sedikit tentang manusia ada jinnya. Banyak ilmu baru yang ternyata selama ini tidak kita ketahui ya. Jin apa yang ada di dalam diri kita itu? Tapi percaya ya, kira-kira dalam tubuh manusia itu ada gaibnya. Dalam tubuh manusia itu juga banyak file, banyak software. Nah, ini yang disebut gaib. Oke, jadi hal itulah yang membuat mereka itu gelisah. Iya, sehingga tidak sempurna di situ. Banyak file-file yang tidak cocok dengan dia. Banyak software-software yang tidak cocok. Iya. Softwarenya Windows. Windows yang udah jadul. Dia file baru apa software yang baru. Software yang baru. Kerepotan nggak kira-kira komputer itu?
ya kerepotan, hang dan sebagainya. Nah itu yang, tapi yang repot lagi itu yang hang itu yang mana, yang dimasuki atau yang masuk. Itu ya, iya bener. Jadi permasalahan. Betul. Ketika orang lamun itu kan sebenarnya kita nggak konsen pada diri kita. Kita mengikuti cerita dalam pikiran kita yang mengikuti cerita dalam pikiran tidak jelas, yang tidak jelas itu tadi, atau istilah Jawanya ngawang. Ngawang itu tidak ke bumi ya ndak, ke langit ya ndak, di tengah-tengah. Ngayang. Nah ini yang bahaya, kosong. Sehingga nggak ada power yang bisa memprotek diri kita, karena tubuh manusia itu sudah terprotek sebenarnya. Makanya pernah dengar aura? Pernah dengar tapi tidak mengetahui persis apa itu aura. Aura itu sebenarnya juga banyak fungsinya, dan itu energi yang muncul, yang keluar dari manusia yang masih hidup. Tumbuh-tumbuhan juga punya aura, binatang itu juga punya aura. Karena apa? Karena ada energi listrik yang ada dalam tubuh kita ini. Allah Akbar. Sepertinya Sudah beliau merasakan sesuatu. Ketika tadi saya cerita, tiba-tiba ada yang saya rasakan ini, dia mau mengikuti apa yang saya ceritakan. Dia coba untuk mau masuk dalam tubuh saya lagi. Dia mau menekan tubuh yang sebelah kanan saya, tapi dia langsung lari, nggak tahu ke depan sana. Sebenarnya dari nenek moyang itu sudah menyadari hal itu, sehingga muncul kepercayaan, muncul adat, muncul budaya, muncul kebiasaan, atau muncul ritual-ritual tertentu. Itu kan sebenarnya karena mereka menyadari bahwa mereka tidak hidup sendiri. Ya. Bahkan ada anggapan juga orang yang sudah meninggal itu masih ada berada di lokasi ini. Seperti itu kan. Keyakinan itu tersebar luas ya. Tapi ada yang justru malah itu merusak, atau bisa dikatakan jangan-jangan gak ngono tapi kok digawe ngono sehingga malah menjadi sesuatu yang memusingkan. Ya, mengganggu juga secara psikis. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu hidup tidak hanya dengan manusia saja, ya udah, saya yakin kok Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mereka juga sudah pada tempat. Pada tempat dan tepat. Yang membuat tidak pada tempatnya itu kita. Oke, ya, I see ya. Wong kita ketika tahu, wah ini rasanya ada gua kita, pohonnya tebang aja. Nah, apakah itu solusi atau itu bikin masalah baru? Itu yang kita nggak tahu. Sehingga artinya ya kita jangan menganggap hal yang kalau mau tebang pohon ya tebang aja, karena itu ada dasarnya. Ya, pohonnya yang kena genteng lah, ke tetangga lah, ya, atau yang lain. Artinya singkat kata, karena mengingat waktu ya, ini sudah ada tanda-tanda untuk segera bisa. Jadi kita hidup berdampingan ini damai sebenarnya. Ketika kita hidup ini membawa bekal, tahu kalau orang Jawa sangkan parani dinadi, atau kemana kita pergi, dari mana kita datang. Jadi yang jelas kita hidup sudah dihidupkan oleh Allah SWT. Tentunya keselamatan kita dijamin ketika kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Itu yang menjadi kita nyaman dan damai. Karena di agama apapun juga tidak serta-merta ketika melihat jin, bunuh jin, nggak ada sebenarnya. Cuma kita minta perlindungan, berlindung pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk, yang berupa setan yang berwujud jin dan manusia atau yang lain seperti itu. Sehingga udah kita yang penting hidup sesuai dengan, kalau di Islam syariah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan, sesuai dengan peraturan-peraturan hidup yang sudah kita yakini.
di rumah yang nggak nyaman, lihat dulu rumahnya. Oh kotor sih, nggak pernah dilap itu kacanya, nggak pernah dibersihkan. Dari fisik dulu aja. Jangan tiba-tiba berhasil semua yang berhubungan dengan pikiran kita itu kok. Kalau pikiran memang goib, tapi jangan langsung ke situ lah. Kita awal dulu dari fisik. Dari yang kelihatan dulu deh, dari fisik dulu deh. Rumah semuanya dibersihkan gitu. Insya Allah akan pasti vibes-nya atau suasananya jadi tambah positif. Betul. Rumah di tempat tim manusia pun itu masih dihuni jin. Iya. Bahkan kadang katanya di pagar goib dan itu pun juga masih dihuni jin. Tidak ada yang bersih dari makhluk goib. Tidak ada. Bahkan berjubel kita nggak tahu. Berjubel ya. Udah, yang penting kita santai aja dah. Kalau itu sudah nggak pada tempatnya, Allah akan menempatkan mereka pada tempat yang. Karena Allah selalu melindungi orang-orang yang beriman kan begitu ya. Dan juga Allah juga dengan jin itu juga memberikan izin, memberikan rahman dan rahimnya juga sih. Nyatanya dia mengganggu manusia, nyatanya diizinkan. Iya. Tapi karena itu kita balik lagi ke permasalahan itu. Ya. Jadi selalu bergantung pada lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesimpulan tadi itu menandai akhir dari pembicaraan kita bersama Pak Teguh, pemilik channel Teguh Keramat. Terima kasih banyak Pak Teguh, salaman dulu kita. Terima kasih juga saya diundang ke sini. Alhamdulillah lah. Mohon maaf loh jamuannya seadanya, panjenengan jauh-jauh datang dari Pager Besi. Saya pengennya tadi jamuannya kayak apa gitu, ternyata ya luar biasa ya. Saya tadi mau menjamu pakai ayam hidup Pak, tapi kan nggak bisa dimakan harus digoreng dulu kan nggak bisa kita patahin leher, nggak bisa kita sembelih dulu pakai asma, nggak bisa tuh.